Nah oke guys, balik lagi di Kuncana, channel yang membahas tentang Cana seputar Cana. Nah oke guys, jadi kali ini tuh aku mau sedikit bahas tentang daun ketapang untuk ikan cana gitu loh guys. Soalnya kemarin itu ada yang bertanya juga guys, bukan bertanya sih, jadi intinya menyarankan untuk bang bikinin konten dong manfaat ketapang untuk ikan cana, dan katanya manfaat pelet untuk ikan cana, tapi aku nggak memperdalam untuk masalah pelet ya bang ya. Soalnya untuk pelet mungkin notabene apalagi kiper-kiper cana ya, pemain ikan lah khususnya, pelet itu ya untuk mempercantik warna aja guys. Jadi tergantung basic warna si ikan. Kalau misalkan basicnya itu ya kuning, mungkin dikasihnya peletnya yang merah, atau mungkin mempertegas warna merah ya pasti menggunakan pelet yang warna merah. Dan untuk biru sendiri ya mungkin menggunakan pelet yang warna biru. Jadi ya untuk mempercerah warna dari basic si ikan itu sendiri gitu. Itu menurut aku kalau pelet ya guys ya. Jadi aku nggak bahas itu, tapi di sini aku bakal lebih bahas untuk ketapang. Dan satu lagi guys, aku mau bahas pertanyaan yang satu lagi. Bang, aku itu punya ikan auranti 14 cm. Dia itu aktif tapi nggak mau flaring. Nah di sini itu banyak banget kasus-kasus seperti itu gitu loh guys. Tapi yang bakal pertama aku bahas itu manfaat ketapang untuk ikan cana gitu. Soalnya di sini itu ada beberapa poin menurut aku ya guys ya, dan menurut yang aku udah baca juga. Jadi menurut pengalaman aku dan menurut yang aku baca itu loh guys. Nah kita lihat dulu guys. Di sini itu aku punya stok ketapang itu lumayan banyak guys. Nah mungkin untuk para keepers cana itu pasti mempunyai ketapang lah, entah itu ketapang daun atau ketapang olahan yang udah difermentasi. Tapi aku lebih suka pakai ketapang daun guys gitu ya, lebih percaya aja. Maksudnya lebih percaya aja kalau misalkan yang alami itu lebih worth it gitu loh. Jadi makanya untuk selama aku bermain cana dari dulu sampai sekarang, nggak dulu sih ya, maksudnya dari pertama aku main cana sampai sekarang, aku itu lebih memakai atau menggunakan daun ketapangnya aja gitu loh guys. Jadi nggak yang botolan atau cairan yang sudah difermentasi udah jadi gitu. Jadi aku lebih pakai yang alami, yang daun-daunnya aja yang kering kayak gini gitu loh guys. Oke, jadi kita langsung masuk ke topik bahasan aja guys ya. Soalnya emang pembahasan daun ketapang ini lumayan agak panjang juga durasinya. Jadi poin yang untuk yang pertama menurut aku guys ya, seperti yang udah kita ketahui, mungkin banyak yang mengetahui kalau ketapang itu adalah untuk yang pertama itu menstabilkan pH gitu loh guys. Karena notabene air itu mempunyai kadar pH guys. Jadi kandungan air itu mempunyai kadar pH. Ya di sini juga aku nggak mempelajari terlalu dalam untuk kandungan air gitu loh guys. Tapi notabene emang kadar air itu mempunyai pH yang namanya pH gitu loh. Yang dimaksud menstabilkan pH itu gimana bang? Gini, jadi mungkin si ikan-ikan cana ini kan bukan cana kita ya guys ya, cana-cana dari luar gitu, bukan cana dari Indonesia maksudnya. Air tersebut mungkin pH-nya berbeda dengan air di kita gitu loh. Air di daerahnya itu mungkin berbeda dengan air di kita. Nah untuk menstabilkan pH-nya itu biar si ikan nggak shock pH, kita bisa gunakan ketapang ini gitu, biar nggak shock ikannya. Kalau misalkan ikannya shock nanti ya efeknya itu ikannya mager-mager, kuncup-kuncup dan lain sebagainya. Itu untuk poin yang pertama. Jadi untuk menstabilkan pH biar ikannya lebih nyaman. Nah itu untuk poin yang kedua guys ya, bisa bikin ikan nyaman. Ikan nyaman kenapa bang? Kok bisa bikin nyaman ikannya? Nah itu masuk lagi poin yang pertama guys. Jadi karena pH-nya itu udah stabil dengan ketapang, otomatis si ikannya juga bisa nyaman dengan sendirinya gitu loh guys. Jadi untuk menyamankan ikan bisa menggunakan ketapang. Di sisi kita harus ya didukung oleh settingan tank, terus oleh ya lain hal sebagainya lah. Jadi untuk menyamankan ikan itu kita bisa gunakan daun ketapang atau air ketapang gitu. Itu poin yang kedua. Terus untuk poin yang ketiga, untuk menyembuhkan luka guys. Kalau menurut aku ya guys ya, untuk menyembuhkan luka. Soalnya udah beberapa kali aku mempunyai ikan yang luka, seperti ikan yang dulu itu, kalau misalkan kalian subscriber lama, penonton lama aku dulu itu punya ikan auranti
yang aku dapat beli pertama menggunakan uang ya guys ya. Setelah aku punya auranti yang tukar sama Pep itu, aku punya ikan auranti satu lagi guys. Itu yang udah bisa mangap-mangap, yang aku beli dengan uang. Nah itu sempat sakit guys. Sakitnya itu ada body root guys, sisik salak. Terus berantem sama pulkra, dia loncat dari tank dia ke tank yang pulkra gitu loh guys. Soalnya notabene dulu itu aku nggak punya tanknya cuma ada satu, jadi aku skat gitu. Jadi singkat cerita ya mungkin aurantinya loncat, aku juga kurang tahu soalnya aku sedang mudik waktu itu ya guys ya. Nah pokoknya di situ dorsalnya, bodinya, pokoknya badannya itu fin-finnya pokoknya hancur semua guys ya. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa tonton video-video lama aku guys ya. Aku di situ juga udah upload juga. Di situ itu aku pakai ketapang gitu loh guys. Jadi selain didukung oleh faktor pakan yang bisa menyembuhkan, proses penyembuhan luka dibantu oleh ketapang juga itu bisa guys. Soalnya menurut aku kenapa bisa gitu? Mungkin ya menjadi antibiotik alami di luar antibiotik yang dijual di toko-toko gitu loh guys. Jadi pakai ketapang ini bisa membantu menyembuhkan luka. Itu poin yang ketiga ya guys ya. Terus untuk yang keempat apa bang? Yang keempat itu bisa buat si ikan ini glowing guys, kalau menurut aku gitu. Bentar guys ya. Sekarang ini posisi udah aku simpenin ketapang ya guys ya di semua cana auranti aku. Terus cana andrau yang di sana, auranti sama limbata. Ini itu udah aku kasih ketapang, kecuali yang lainnya. Dan terutama maru itu kan biasanya itu pakai ketapang ya guys ya, karena kemarin aku udah coba pakai ketapang. Dan sekarang itu emang aku pengen coba treatment untuk mecahin bunga itu di air yang beningan aja. Aku mau coba karena di sini aku belum ada pengalaman ya guys ya, jadi aku segera dicoba aja gitu. Mudah-mudahan bisa muncul bunga. Nah di sini itu aku nggak pakai untuk cana maru, tapi di sini karena emang aku bikin konten untuk menjelaskan manfaat ketapang, jadi di sini tuh aku pakein ketapang untuk beberapa helai daun gitu. Kita balik ke poin yang kelima. Ke poin yang kelima itu untuk mengglowingkan si ikan gitu loh. Dalam segi apa bang? Dalam segi warna guys gitu. Jadi si ikan itu kalau misalkan di air ketapang ini bakal glowing. Kalau menurut pengalaman aku guys ya, entah itu didukung dengan faktor lampu atau emang bisa bikin glossy sisik-sisik ikan, aku juga kurang paham. Maksudnya nggak memperdalam sedalam itu, tapi yang aku udah buktikan, Oliver ini udah sempet guys di videoku sebelumnya. Kalau misalkan emang kalian tonton, aku mau buat oren bar si Oliver ini gitu. Kalian bisa lihat lah guys. Sekarang ini barnya itu udah oren guys gitu. Notabene ini ketapang itu baru nyimpen guys, jadi belum ada ekstrak-ekstraknya yang turun gitu loh. Ini tuh masih air beningan tapi ya udah kelihatan oren gitu, karena emang mungkin efek dari yang dulu itu ya melekat gitu loh di barbarnya si Oliver ini gitu. Aku nggak bahas dulu yang kecil ya guys ya, soalnya yang kecil ini ya baru aku kasih ketapang aja. Aku nggak tahu juga ini bakal ngefek nggak ke yang kecil. Sorry, bentar gelap. Aku nggak tahu juga untuk ketapang-ketapang ini bakal nempel atau bakal melekat enggak ke ikan-ikan yang sekecil ini. Soalnya notabene di sini tuh aku baru, tapi untuk ke Oliver ini karena aku udah coba untuk beberapa minggu, nggak sampai 1 bulan ya guys ya. Menurut aku ya didukung oleh faktor pakan juga, kembali lagi. Ini itu dalam beberapa minggu, nggak sampai 1 bulan, warnanya udah kelihatan. Dan mungkin bisa faktor usia juga sih guys, kalau misalkan warna gitu. Jadi semakin tua ikan itu bakal semakin muncul warnanya gitu loh guys. Oke, tapi ya didukung juga oleh ketapang yang ini tadi gitu. Terus untuk yang aku baca, ada poin yang kelima guys. Poin yang kelima itu bisa membunuh cacing apa namanya, aku lupa guys namanya. Pokoknya suka ada lah guys cacing putih-putih. Nah lihat guys, tuh kan ada bercak-bercak putih ya guys ya. Nah tuh yang renang-renang tuh. Nah ini nah itu renang. Terus mana lagi, banyak lah pokoknya di sini di tanknya si Oliver ini banyak. Nah itu putih tuh, terus putih lagi, pokoknya banyak. Itu bisa membunuh cacing-cacing itu gitu loh. Aku lupa lagi namanya, kemarin itu aku baca, tapi salah satunya itu untuk menghilangkan cacing-cacing yang ada dalam tank gitu. Mungkin bakteri ya guys ya, aku juga kurang tahu, tapi di situ bisa katanya
untuk kandungan ketapang ini gitu. Tapi yang aku lebih percaya kalau misalkan ketapang-ketapang ini, yang pertama itu menstabilkan pH, yang kedua itu bisa menyembuhkan luka, yang ketiga bisa buat ikan nyaman. Soalnya terbukti dan ya aku udah pernah coba itu semua gitu loh untuk ketapang ini gitu. Dan yang aku percaya lagi, bisa menimbulkan warna yang cantik lah guys kalau menurut aku gitu loh. Soalnya Oliver ini udah pernah ya guys ya, udah pernah di videoku sebelumnya, kalian bisa tonton aja ya, bekerja lah kalau menurut aku untuk ketapang. Tapi balik lagi guys, didukung oleh pakan yang baik dan benar. Oke, mungkin untuk ketapang ini aku bisa menjelaskan ada 5 poin aja gitu. Kalau misalkan emang ada yang kurang atau emang ada yang salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Karena di sini juga aku nge-share itu ya sambil belajar juga guys gitu. Di sini kita sharing aja. Kalau misalkan emang ada yang salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, ada yang kurang bang, harus ketapang itu ada lebihnya juga loh, gini. Kalian bisa komen aja guys di kolom komentar. Oke. Nah, untuk ketapang mungkin clear sampai sini guys ya. Dan yang kedua, aku mau bahas, bang, aku punya cana auranti ukuran 4 cm, ikan aktif tapi flaring. Nah, kita di sini mau bahas stewartiku yang ada di kamar sana ya guys ya. Ayo kita ke sana. Oke, ini guys. Ntar. Nah, sini. Lihat guys. Ntar. Nah, yang notabene ini mangap-mangap sebelumnya guys ya. Di sini itu flaringnya semaunya, semau dia. Kadang aku nggak godain ini flaring juga guys, gitu. Tapi sekarang aku lagi godain ini nggak flaring kan? Nah, tapi udah mau flaring. Ntar sampai dia flaring ya guys ya. Nanti aku bakal jelasin. Sini. Sorry bentar. Tuh. Lihat guys ya. Ini bukannya nggak ada mental atau nggak mau flaring guys gitu. Nah lihat, tuh udah mau flaring. Nah. Ntar, ini tuh bukannya nggak ada mental guys. Beda dengan ikan-ikan yang tuh udah mau flaring guys. Ya, oke. Kalian bisa lihat ya. Kenapa prosesnya lama bang? Bentar. Nggak seperti di tank-tank sebelumnya yang di luar sana gitu. Kenapa? Nanti kita bakal jelasin, oke? Tuh guys, flaring kan? Flaring guys, tapi agak lama prosesnya seperti tadi. Dia kuncup, maksudnya nggak kuncup sih. Jadi dia aktif dulu, tuh kan nggak flaring lagi. Jadi nggak seperti tank yang di luar. Nah kenapa? Di sini aku bakal jelasin, oke? Kita di sini sambil santai aja guys ya. Notabene ikan itu membutuhkan tempat yang nyaman, oke guys? Nah tuh lihat, segini tangan jauhnya dia flaring kan? Ya kalian bisa lihat ya, tangan segini jauhnya dia flaring gitu. Tapi di saat tangan deket dia malah nggak flaring. Tuh, lihat, dia malah nggak flaring. Kenapa? Dia itu kurang nyaman di tempatnya yang sekarang guys. Kalau menurut aku, ini juga poin utama untuk abangnya yang nanya gitu loh. Ikannya aktif tapi nggak flaring. Menurut aku mental itu mungkin ada ya guys ya, tapi nggak terbentuk karena emang lokasinya itu nggak nyaman atau tanknya itu nggak nyaman di si ikan. Jadi faktor utamanya itu adalah kenyamanan. Si ikan itu mungkin nggak nyaman, aktif tapi nggak nyaman, jadi nggak sampai flaring gitu. Ini tuh stewarti aku yang notabene udah mangap-mangap di tank yang manapun gitu loh guys. Oke, sekarang aku pindahin ke sini. Ya flaringnya semaunya gitu, maksudnya ya gimana dia aja gitu. Tapi di sini aku nggak menyebutkan ikanku ini nggak ada mental. 100% aku bisa jamin kalau misalkan ini ikan pindah lagi keluar, ini mangap-mangapnya muncul lagi dalam beberapa menit aja guys, gitu. Karena di sini emang notabene nggak nyaman karena mungkin ada kipas guys, terus ada Hot Wheel, pokoknya ada apa namanya itu, obat ketek guys, apa namanya, deodoran. Aku lupa namanya. Nah itu ada parfum dan ya lain sebagainya di ruangan ini. Jadi buat ikan itu nggak nyaman. Terus mungkin di saat aku gini guys ya, nggak langsung kelihatan oleh matanya gitu loh guys. Jadi mungkin ada bayangan-bayangan yang dia lihat, yang mungkin pencahayaannya itu kurang pas gitu loh guys. Ngerti nggak sih guys?
Jadi ada pencahayaan-pencahayaan yang mungkin kurang pas untuk dia lihat gitu. Jadi saat aku gini itu dia nggak langsung flaring, nggak langsung mentalnya nggak langsung naik gitu. Tapi di saat udah naik pas gitu, lihat guys, nggak langsung naik kan, soalnya dia cuma lihat bayangan tangan aku aja gitu ya. Jadi intinya nggak nyaman lah. Jadi saran aku, kalau misalkan emang kalian punya ikan aktif tapi nggak flaring itu, coba aja ganti background atau ganti substrat. Kalau misalkan udah nggak berhasil dengan cara seperti itu, coba kalian pindahin dari tempat awalnya kalian simpen ke tempat yang lain gitu, ngerti nggak? Misalkan emang kalian itu pertama nyimpen itu di meja ini misalkan ya, nah di sini tuh nggak flaring tapi ikan aktif. Nah kalian bisa coba pindahin ke tempat yang lain yang mungkin lebih layak untuk si ikannya bisa nyaman. Itu sih saran aku. Jadi faktor utamanya adalah nggak ketidaknyamanan si ikan di lokasi tersebut atau di dalam tanknya gitu ya bang ya. Oke, clear sampai sini guys ya. Jadi pembahasan aku mungkin ya bisa disebut 2 konten 1 video, udah clear untuk keduanya. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian biar channelnya semakin berkembang, oke? Yaudah, mungkin cukup sekian. Thank you, see you next video. Bye-bye.